Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak kelas 6 SD Alam Baitur Rahman. Hari ini kita masuk ke pembahasan peristiwa alam. Langsung saja. Mind mapping untuk hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan yang terjadi di negara-negara tetangga. Yang terjadi di Indonesia kita akan bahas gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di negara-negara tetangga kita akan bahas gempa bumi, tsunami, badai, siklon tropis, La Nina, dan El Nina. Gejala alam atau peristiwa alam adalah keadaan atau kondisi tidak biasa yang ditimbulkan oleh alam. Namun, selain ditimbulkan oleh alam, ada juga peristiwa alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Peristiwa alam yang merusak lingkungan dan merugikan manusia barulah kita sebut dengan bencana alam. Kakak-kakak, beberapa waktu ke belakang ini kita mendengar beberapa bencana alam terjadi di negara kita, Indonesia, seperti tanah longsor di Sumedang, kemudian gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, dan erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Nah, Indonesia termasuk negara yang rawan terjadi letusan gunung berapi dan gempa bumi. Kenapa? Karena Indonesia secara geologis, Indonesia itu dilalui oleh dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, Kak, hari ini kita akan bahas peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung api yang dahsyat. Kekuatan gempa bumi dinyatakan dengan skala Richter. Skalanya 1-9. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa tanah terban atau runtuhan. Yang pertama, gempa bumi tektonik yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh adanya pergeseran gerak bumi. Gempa bumi tektonik ini terjadi karena pelepasan tenaga dari pergeseran lempeng-lempeng tektonik di permukaan bumi. Lempeng tektonik adalah bagian kerak bumi yang sangat keras yang di bawahnya terdapat lapisan bumi yang sangat lunak atau lempeng-lempeng ini seolah terapung. Jadi lempeng yang keras tadi seolah-olah terapung di atas lempeng yang lunak. Beberapa ahli mengatakan bahwa lempeng-lempeng ini selalu bergerak, saling menjauh, bergesekan, bahkan saling bertabrakan satu dengan lainnya. Menurut para ahli geologi, Indonesia adalah gugusan pulau yang mengapung di kerak bumi yang dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Contoh dari terjadinya gempa bumi tektonik adalah ketika gempa di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di bulan Agustus tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan karena adanya aktivitas gunung berapi yang akan meletus. Jadi, gempa bumi ini terjadi ketika gunung api akan meletus, pada saat gunung api meletus, dan beberapa waktu setelah letusan gunung api. Jadi, timbulnya gempa hanya ada di sekitaran gunung berapi saja. Contoh terjadinya adalah ketika meletusnya Gunung Bromo di bulan Januari tahun 2016. Kemudian yang ketiga tadi adalah gempa tanah terban atau runtuhan. Gempa tanah terban ini disebabkan karena adanya reruntuhan tanah atau goa. Contohnya ketika runtuhnya tambang bawah tanah
PT Freeport pada tahun 2013. Gempanya hanya terjadi di sekitar runtuhnya tanah saja. Nah, kakak-kakak, apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa? Apabila kita berada di dalam ruangan saat terjadinya gempa, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berlindung di bawah meja, menghindari kaca, dan menghindari benda-benda yang memungkinkan jatuh menimpa kita, seperti contohnya lemari atau papan tulis. Kemudian kita juga harus menghindari kontak dengan listrik. Kalau bisa listriknya dimatikan saat terjadi gempa. Kemudian jika memungkinkan, kita keluar rumah menuju ke lapangan, menghindari gedung-gedung atau tiang-tiang listrik yang mungkin bisa roboh. Kemudian apabila kita di dalam kendaraan, yang harus kita lakukan adalah hentikan kendaraan, kemudian kita tepikan kendaraan, kemudian kita keluar dari kendaraan dan mencari tempat yang aman agar tidak tertimpa oleh reruntuhan. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa dan kita berada di pantai? Yang harus kita lakukan adalah menjauh dari pantai untuk menghindari kemungkinan terjadinya tsunami. Menjauh dari pantai dan menghindari daerah-daerah yang rawan longsor. Kedua adalah tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Tsunami adalah gelombang tinggi yang disebabkan karena gempa yang berasal dari dasar laut. Gempa yang berasal dari dasar laut tadi menimbulkan gelombang, yang gelombang ini menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat menakjubkan, sekitar 800 km per jam. Seperti gelombang yang lainnya, gelombang tsunami memasuki air dangkal dan kecepatannya akan menurun, tetapi kecepatan yang menurun membuat ketinggian gelombangnya semakin bertambah tinggi. Perlu kita ketahui bahwa gelombang tsunami ini melintas dengan sangat cepat. Ketika kecepatannya berkurang, maka ketinggiannya akan semakin naik secara drastis, hingga dapat membentuk dinding air yang begitu tinggi dan menghantam pantai. Beberapa gelombang tsunami dapat mencapai sampai ketinggian 30 atau ada juga yang sampai 50 meter. Ketinggian gelombang tsunami juga bergantung dari bentuk pantai dan kedalaman pantai. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena tidak semua gempa dan letusan gunung berapi menyebabkan tsunami, dan tidak semua tsunami berupa gelombang raksasa. Contoh dari kejadian tsunami atau peristiwa alam tsunami adalah ketika di tahun 2004, tepatnya di bulan Desember tanggal 26, terjadi tsunami di Nangro Aceh Darussalam atau Aceh. Nah, kakak-kakak, apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi tsunami? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menjauhi pantai, kemudian kita cari tempat yang tinggi dan cari sesuatu yang kokoh, bangunan atau apapun itu yang kokoh yang bisa kita gunakan untuk bertahan. Kemudian apabila kita di dalam kendaraan, kita harus keluar dari kendaraan dan jauhi aliran listrik atau tiang listrik atau sumber listrik. Indonesia adalah negara yang rawan tsunami. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sekaligus merupakan daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Yang ketiga adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah aktivitas gunung api yang mengeluarkan material berupa bahan padat, cair, dan gas yang ada di dalam perut bumi dan yang dikeluarkan ke permukaan bumi. Ini terjadi karena adanya gerakan magma dari perut bumi dan keluar melalui permukaan bumi.
Magma yang disemburkan ini keluar dalam bentuk lava dan lahar. Lahar adalah cairan panas yang keluar dari perut bumi pada saat gunung api meletus. Sedangkan lava adalah magma serta segala benda yang sudah mencair yang turut dimuntahkan lewat perut bumi yang dimuntahkan ke permukaan bumi. Apa saja yang harus kita lakukan ketika terjadi peristiwa alam gunung meletus? Yang pertama, kita harus melindungi pernafasan dari abu vulkanik, jadi bisa menggunakan masker atau berada di dalam ruangan untuk menghindari abu vulkanik tadi agar tidak masuk ke pernafasan kita. Kemudian, menjauhi daerah sungai atau aliran sungai karena lava dan lahar tadi akan melalui aliran sungai. Kemudian kita harus mengikuti instruksi darurat dari pihak berwajib atau pemerintah. Apabila kita diharuskan untuk evakuasi, maka kita harus ikut evakuasi. Kemudian yang keempat adalah angin topan. Angin topan adalah pergerakan angin yang sangat kencang sehingga mampu memporak-porandakan benda-benda yang dilewatinya. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara yang sangat besar. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi angin topan? Yang kita harus lakukan adalah masuk ke dalam rumah atau gedung yang kokoh. Kemudian apabila ada petir atau kilat-kilat, maka yang harus kita lakukan adalah duduk membungkuk sambil memeluk lutut dan disarankan untuk tidak tiarap. Kemudian kita harus menghindari aliran listrik. Itu yang harus kita lakukan ketika terjadi angin topan. Kelima adalah angin fon. Angin fon adalah angin yang berhembus ke puncak pegunungan dengan suhu yang terus berkurang, kemudian berhembus turun sepanjang lereng gunung dengan suhu yang naik dan kelembapan yang rendah. Angin fon di setiap daerah berbeda-beda penyebutannya. Seperti di Probolinggo disebutnya dengan angin gending, di Brebes, Jawa Tengah disebutnya dengan angin kumbang, di Makassar angin brubu, kemudian di Delhi, Sumatera Barat disebutnya dengan angin bohorok. Yang keenam adalah banjir. Banjir adalah luapan air yang melebihi batas dan mengalir sangat deras. Banjir bandang adalah banjir yang sangat besar dan berbahaya. Biasa juga disebut dengan air bah. Banjir bisa terjadi karena faktor alam, bisa juga terjadi karena faktor ulah manusia. Untuk faktor alam biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi, daerah yang lebih rendah, dan permukaan air laut dan adanya pasang surut air laut. Kemudian untuk faktor manusia terjadi karena penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan, dan penggundulan hutan. Contohnya yang terjadi di Kalimantan Selatan itu terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi hingga air di daerah Kalimantan Selatan meluap dan melebihi batas normal. Yang ketujuh adalah tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan curam dan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Selain faktor alam, bisa juga terjadi karena faktor kegiatan manusia atau ulah manusia yang menjadi penyebab tanah longsor, seperti karena penambangan pohon dan penambangan batu dan tanah. Yang kedelapan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah terbakarnya hutan akibat kekeringan yang berkepanjangan dan timbulnya percikan api. Karena gesekan yang terjadi antar ranting, kemudian api menyebar dibawa oleh angin. Peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Gejala alam atau peristiwa alam tidak hanya terjadi di negara kita saja, tetapi negara-negara tetangga juga mengalami hal yang serupa. Yang pertama
pertama, gempa bumi dan tsunami. Negara tetangga kita yang rawan terjadi gempa dan tsunami adalah Filipina dan Jepang, karena negara tersebut berbentuk kepulauan dan secara geologis terletak di daerah labil, yaitu pertemuan antara lempeng tektonik. Kemudian gunung meletus. Negara di kawasan Asia Tenggara rata-rata rawan akan adanya gunung meletus. Yang tidak pernah mengalami bencana alam gunung meletus adalah Brunei Darussalam dan Singapura, karena pada wilayah tersebut tidak ada gunung api. Negara Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, pada akhir tahun 2006 dilanda bencana alam banjir hingga lebih dari 30.000 orang harus mengungsi. Banjir tersebut memutus jalur transportasi jalan dan kereta api di seluruh wilayah negara bagian Johor. Banjir besar juga pernah melanda sebagian Singapura yang mengakibatkan tanah longsor dan sejumlah persimpangan jalan tidak dapat dilalui oleh alat transportasi. Genangan besar terjadi di bagian utara dan tengah Singapura. Kemudian siklon tropis. Sama seperti di Indonesia, angin siklon tropis memiliki nama berbeda-beda di setiap negara. Untuk di Filipina disebutnya dengan badai taifun, di Myanmar disebutnya dengan badai Nargis, di Vietnam disebut dengan badai Lekima, badai durian, badai Ketsana, dan badai Chanchu. Kemudian untuk di Australia disebutnya dengan badai tropis Willy. La Nina, El Nino. La Nina adalah proses mendinginnya suhu permukaan air laut di bawah rata-rata kawasan Pasifik Timur dan Tengah di sekitar Khatulistiwa. Peristiwa alam ini ditandai dengan tingginya curah hujan dan menyebabkan badai tropis, juga menyebabkan banjir. Kemudian El Nino. El Nino adalah interaksi antara atmosfer tropis dan samudra tropis. Setiap 2 hingga 7 tahun sekali, perubahan tekanan udara di atas Samudra Pasifik menyebabkan angin tropis bertiup menuju Khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan permukaan perairan menjadi hangat. Gejala dari El Nino menyebabkan kekeringan. Aktivitas manusia yang dapat menimbulkan peristiwa alam adalah penambangan hutan liar atau illegal logging. Akibat yang ditimbulkan adalah banjir, tanah longsor, kekeringan, punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan, serta bertambahnya lahan tandus. Kemudian peladangan berpindah. Kegiatan pertanian yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah dari lahan satu ke lahan lainnya ini mengakibatkan sering terjadinya kebakaran hutan. Kemudian buang sampah sembarangan. Nah, akibat dari buang sampah sembarangan ini seperti yang kita semua sudah tahu, bisa mengakibatkan banjir, polusi tanah, polusi air, dan polusi udara. Kemudian kegiatan menambang atau penambangan. Penggalian barang tambang yang tidak memperhatikan lingkungan menyebabkan tanah longsor dan kerusakan lingkungan lainnya. Mengurangi terjadinya peristiwa alam akibat ulah manusia, yang bisa kita lakukan adalah melakukan interaksi positif dengan alam. Contohnya bercocok tanam dan melakukan penghijauan. Kemudian melestarikan ekosistem perairan, misalnya tidak membuang sampah dan limbah logam berat di aliran sungai, danau, dan laut, tidak mengambil batuan besar di sungai, menanam pohon-pohon besar di sekitaran sungai, kemudian menjaga keadaan tanah agar tidak terjadi sedimentasi berlebihan, tidak merusak terumbu karang, dan menjaga kelestarian tanaman bakau di sekitar pantai. Contohnya kegiatan untuk melestarikan ekosistem perairan. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi kerusakan lingkungan. Kita bisa mengurangi
mengurangi kerusakan lingkungan dengan melakukan reboisasi di lahan yang sudah rusak, mencegah penebangan liar, dan menerapkan sistem tebang pilih. Kemudian kita juga bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif. Untuk menambah pemahaman kakak-kakak mengenai materi peristiwa alam, maka hari ini Ibu minta kakak-kakak mengerjakan pengayaan 3, 4, dan 5 halaman 157 sampai dengan 161 di buku BBA. Selamat mengerjakan. Insya Allah itu penyampaian dari Bu Kresti. Terima kasih atas waktunya hari ini. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya, semoga diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nanti tugas-tugasnya silakan dikumpul di ruang kelas, di kelas IPS 6, atau yang masih punya kendala untuk membuka ruang kelas bisa melalui WhatsApp ke Bu Kresti. Nah, kakak-kakak, jika ada pertanyaan silahkan bertanya melalui chat ke Bu Kresti, bisa melalui WhatsApp atau melalui room chat di ruang kelas. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.